Selamat sore pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menyampaikan orasi politik di hadapan masyarakat dan pendukung dalam kampanye rapat umum di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bersama saya Anggi Hasibuan, inilah live event kampanye rapat umum Partai Nasdem 2024. Dari semua calon-calon presiden, kita anggap mereka semuanya mempunyai hak yang sama. Putra-putra terbaik bangsa ini. Putra-putra terbaik bangsa ini. Tetapi adalah hak kita untuk memilih yang terbaik daripada yang baik-baik, saudaraku semua. Apabila mereka masih mempunyai hati dan nuraninya, dan apabila mereka masih mampu menjaga akal sehatnya, mereka pasti akan menyatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalannya perdamaian untuk melaksanakan pemilu. Tidak ada tempat bagi siapapun yang mengintervensi pemilu, saudara-saudaraku semua. Kita akan hadapi itu. Kita akan hadapi itu. Setelah bertolak dari Manado, Sulawesi Utara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba di Emi Sailand, Bandara Lama, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Surya Paloh bersama para petinggi Partai Nasdem kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Parepare untuk menggelar kampanye rapat akbar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama rombongan tiba di Apron Emi Sailand, Bandara Lama, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Disambut petinggi Partai Nasdem Sulawesi Selatan, diantaranya Fatmawati Rusdi, Andi Rahmatika Dewi, kemudian Rudianto Lalo. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Parepare, Surya Paloh menyempatkan diri bertemu simpatisan yang sudah menunggu kedatangan sejak pagi. Hari ini, Ketua Umum Partai Nasdem menghadiri kampanye akbar yang digelar di Kota Parepare untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Amin pada pemilu 14 Februari mendatang. Partai Nasdem dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan menggelar kampanye akbar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama calon presiden Anies Baswedan akan memberikan orasi politik dalam kampanye akbar ini. Parepare yang dikenal sebagai kota cinta dipilih sebagai lokasi kampanye akbar Partai Nasdem kali ini karena lokasi yang strategis berada di tengah wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, Parepare merupakan kota kelahiran Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Partai Nasdem pun berharap pada pemilu 2024 dapat terpilih pemimpin yang juga cakap dan visioner. Hal ini ditempuh Partai Nasdem dengan mengusung Capres Anies Baswedan bersama Cawapresnya Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama calon Presiden Anies Baswedan akan memberikan orasi politik yang mengusung tema perubahan dan gerakan restorasi. Dalam kampanye akbar sebelumnya, kedua tokoh ini pun lantang menyuarakan pentingnya menjaga persatuan bangsa dan demokrasi dan menjalankan tata kelola negara yang taat pada hukum. Dan untuk membahas terkait kampanye akbar Partai Nasdem 2024 di Parepare, Sulawesi Selatan, sudah hadir juga di studio Direktur Kampanye Digital Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Arfi Bambani Amri. Bang Arfi, selamat sore.
Selamat sore. Siang menjelang sore begitu ya. Bang, acara jadi di Parepare karena ini menjadi simbol juga di sana tadi ya, disebutkan kota cinta, kelahiran Pak B.J. Habibie. Apa yang akan terjadi di hari ini, Bang? Apa yang diagendakan dari Partai Nasdem sendiri? Ya, hari ini merupakan rangkaian ke-9 ya, kampanye rapat umum atau kampanye akbar yang digelar oleh Partai Nasdem, yang diikuti oleh DPP Partai Nasdem dan dihadiri langsung oleh Pak Ketua Umum Surya Paloh. Dan Parepare mendapatkan kesempatan yang ke-9, yang ke-10 nanti di JIS ya. Kita tunggu di JIS nanti Jakarta International Stadium. Kenapa kita memilih Parepare? Bukan hanya masalah strategis secara letak, juga karena akan dekat sekali dengan Sulawesi Barat yang juga merupakan basis pendukung Nasdem ataupun Pak Anies itu ya. Tapi juga sebagai catatan bagi Partai Nasdem, kita saat ini belum memiliki anggota legislatif dari daerah Parepare atau dia masuk dalam Sulawesi 2. Ya, jadi ini merupakan rencana strategis kita untuk meningkatkan, mendongkrak suara Nasdem juga di Sulawesi 2 gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan kursi ke Senayan untuk pemilu nanti. Selain itu juga bagi Anies juga sangat strategis. Kita sudah tahu ya, ada beberapa survei yang masih menemukan Anies Baswedan masih kalah ya dari pasangan lain. Namun mudah-mudahan dengan adanya rapat umum yang kita gelar di Parepare ini, itu bisa mendongkrak juga suara Anies kalian gitu ya. Jadi bukan hanya suara Nasdem yang terus membesar, tapi Anies juga sekaligus membesar juga. Targetnya begitu. Amin. Ya, amin. Bang, kemarin itu di Manado juga ramai sekali kan? Iya. Begitu. Abang sebagai tim digital, apa yang terjadi dampak dari banyaknya masyarakat kemarin yang hadir di Manado itu terbaca nggak, Bang? Ya, animo masyarakat luar biasa ya. Bahkan hujan-hujanan pun mereka tetap ada di lapangan untuk mendengarkan pidato dari Pak Surya Paloh ataupun dari Pak Anies gitu ya. Dan ini menandakan ada gelombang besar perubahan sedang terjadi gitu ya. Kita tahu bahwa Sulawesi Utara sebuah provinsi yang multikultural, yang heterogen, tapi ternyata Anies Baswedan ataupun Nasdem mendapatkan tempat yang baik di masyarakat Sulawesi Utara khususnya gitu ya. Itu sih yang kita lihat kemarin ya. Jadi keramaian yang terjadi di Sulawesi Utara juga tidak kalah dengan kampanye rapat umum yang kita gelar di provinsi-provinsi lain sebelumnya. Gitu ya. Dan kemarin memang terlihat dari bandara aja itu udah ramai banget gitu ya. Bang Arfi, jadi kalau misal tadi Abang sempat singgung sedikit soal strategi dan khususnya kita membahas soal Sulawesi ya, kemarin di Manado, kemudian hari ini itu di Parepare. Apa sebenarnya strategi yang dilihat? Kalau tadi Abang sempat menyinggung ada tujuan Sulawesi 2 ini mau diambil suaranya begitu ya. Sulawesi ini seperti apa dilihat oleh Nasdem? Kalau bisa kita bilang Sulawesi adalah salah satu basis Nasdem ya. Kita memiliki kekuatan yang besar di sana dan mudah-mudahan kalau kita merujuk pada hasil survei yang sudah kita lakukan secara reguler dari sebelum ada daftar calon tetap dan sampai sekarang sudah ada daftar calon tetap, kita akan berlipat ganda di Sulawesi dalam pemilu ini. Dan mudah-mudahan berlipat ganda ini juga seiring dengan suara untuk Anies Baswedan. Nah ini yang kita harapkan sedang kita lakukan. Kenapa kita sangat intens di Sulawesi? Kita ingin bukan hanya Nasdem yang naik, tapi juga calon presiden kita juga menang di Sulawesi. Kan itu yang kita inginkan strateginya. Kalau untuk partai sekarang kita bisa bilang ya kita akan menang besar. Ini panen raya nih di Sulawesi saat ini. Baik. Bang Arfi, kita akan menyapa dulu ada rekan Marcelina Tumondo yang sudah ada di Parepare. Tadi kita sudah berbicara bagaimana Sulawesi ini akan berdampak sangat besar kepada Partai Nasdem. Marcelina, selamat sore. Bagaimana kondisi di sana? Selamat sore, Andi, studio. Saat ini saya berada di lapangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lapangan ini atau tempat ini disebut oleh DPW Sulawesi Selatan adalah sebagai lapangan Partai Nasdem. Ini menjadi lokasi digelarnya kampanye akbar Partai Nasdem bersama calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Untuk Anies Baswedan, informasinya ini sudah landing atau sudah mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros dan saat ini tengah dalam perjalanan untuk tiba di lapangan Kota Parepare dan informasinya ini membutuhkan waktu kurang lebih masih sekitar 2 jam lagi untuk Capres Anies Baswedan tiba di Kota Parepare. Kemudian untuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga dijadwalkan
akan menghadiri kampanye akbar dan juga memberikan orasi politik di kampanye akbar ini. Juga sesaat lagi dijadwalkan akan tiba di lapangan kota Parepare untuk bersama-sama dengan Capres Anies Baswedan menyapa puluhan ribu kader yang berada di kota Parepare. Karena tidak hanya kader dari Partai Nasdem yang ada di sini, tapi kami juga melihat ada sejumlah kader, simpatisan dan pendukung dari berbagai partai politik, terutama adalah partai pendukung pasangan Anies, PKB, PKS, dan Partai Kita. Kemudian juga ada beberapa organisasi masyarakat yang turut serta bersama-sama di lapangan ini untuk menghadiri kampanye akbar Partai Nasdem bersama dengan calon Presiden Anies Baswedan. Gambar yang Anda saksikan ini adalah suasana keramaian dari para pendukung Amin dan pendukung Partai Nasdem di kampanye akbar. Ini sudah didirikan, ada panggung sejak pagi hari tadi dan acara sudah dimulai sebetulnya dengan hiburan-hiburan, dengan orasi, doa bersama di panggung utama ini oleh sejumlah seniman, aktivis, dan juga kader-kader partai politik yang menyampaikan bagaimana aspirasi mereka terkait dengan gagasan perubahan yang terus dibawa dan disuarakan baik oleh Partai Nasdem maupun oleh calon Presiden Anies Baswedan. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama terkait dengan rangkaian acara pembuka itu, dan sekarang ini memang untuk acara di panggung nampaknya sedang jeda sejenak sambil menunggu nantinya kedua tokoh, baik itu Ketua Umum Partai Nasdem Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Capres Anies Baswedan ini akan tiba di panggung utama. Dan suasana di Kota Parepare ini, Anji dan pemirsa, sebetulnya sangat dinamis ya. Tadi kami melihat pada siang cuaca begitu panas terik, sementara kurang lebih di sekitar pukul 14 atau jam 2 siang di waktu Indonesia Tengah ini, kemudian cuaca berubah, diguyur hujan yang sangat deras. Sampai dengan saat ini masih mendung atau berawan cukup pekat begitu, dan hujan sudah turun deras, tapi kemudian ini tidak menyurutkan semangat dari massa, para pendukung dan simpatisan untuk tetap berada di lokasi kampanye akbar ini. Karena ini menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk bisa bertemu langsung, mendengarkan gagasan yang dibawa oleh calon Presiden Anies Baswedan, terutama ya, bagaimana Anies dalam beberapa kesempatan ini sudah pernah berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan, seperti datang ke Kota Makassar, kemudian juga ke Bone, dan ke beberapa wilayah lainnya. Tapi ini Anies untuk menyapa masyarakat Kota Parepare. Nah, ini menjadi momentum yang begitu dinantikan. Dan terkait dengan pemilihan Kota Parepare sendiri, Partai Nasdem selaku penyelenggara utama dari kampanye akbar ini mengatakan ada harapan yang sangat besar terkait dengan dipilihnya Kota Parepare, karena kota ini dikenal sebagai kota kelahiran dari Presiden ketiga Republik Indonesia. Kemudian juga sejarah dari pada saat Baik, Marcelina Tumodo, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus menunggu perkembangan dari sana. Bang Arfi, terlihat di layar kaca rame ya, sama kayak Manado kemarin berarti ya? Lebih rame malah. Lebih rame ya. Ya. Jadi ini kita harapkan bahwa semangat ini juga bisa membawa dengan strategi atau juga target-target yang tadi Abang sudah sebutkan di wilayah Sulawesi. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.